Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pemirsa Spensik TV SMP Negeri 6 Batang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kali ini tausiah Ramadan yang akan kita sampaikan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban puasa Ramadan memang harus kita lakukan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183. Di mana tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa sih yang namanya takwa? Takwa adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kita mengajak semua pemirsa Spensik TV untuk betul-betul menjalankan puasa Ramadan ini betul-betul dengan baik sesuai dengan tujuannya, yaitu la'allakum tattaqun. Bukan karena malu terhadap orang tua, bukan karena malu dengan tetangga, bukan karena malu karena anak-anak kita yang berpuasa. Kadang-kadang masih ada juga yang berpuasa tapi motifnya masih malu-malu. Itu tidak pas, karena memang harus kita luruskan bahwa tujuan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Ada juga yang kadang-kadang karena profesi, jabatan misalnya, mereka berpuasa karena ingin berbuka puasa saja. Jadi ada kegiatan buka bersama, mereka akhirnya berpuasa. Padahal puasa yang betul adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat saimin saimat Spensik TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bangga dengan datangnya bulan Ramadan? Karena dalam bulan Ramadan li'annal hasanata fihi mujtami'atun wat ta'ata maqbulatun wad dunuba maghfuratun. Karena dalam bulan Ramadan semua kebaikan terkumpul, saudara-saudaraku. Kebaikan tadarusan, kebaikan sholat berbanyak secara kualitas dan kuantitasnya, perbanyak infak sedekahnya, perbanyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Mungkin beda dengan bulan-bulan yang lainnya, karena ini bulan Ramadan. Wat ta'ata maqbulatun, semuanya ketaatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Waddunuba maghfuratun,
dan juga dosa-dosa kita akan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa bangga, senang atas datangnya bulan Ramadan, maka orang itu akan dijauhkan jasadnya dari neraka. Bayangkan, senang menyambut datangnya bulan Ramadan itu dijauhkan dari neraka. Lah, bentuk-bentuk kesenangan kita macam-macam, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ada kalanya kita mempersiapkan diri secara fisik, latihan. Ada juga yang beli sarung baru, beli mukena baru, beli yang lain, semuanya itu untuk bersenang-senang dalam bulan Ramadan karena datangnya bulan Ramadan. Ada pula yang juga mempersiapkan makanan sahur dan sebagainya. Itulah bulan Ramadan, kita harus betul-betul bisa memanfaatkan dengan baik dan bangga dengan datangnya bulan Ramadan. Seimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Yang artinya, jikalau umatku tahu isi pahalanya di bulan Ramadan, maka umatku akan menginginkan semua bulan-bulan setahun penuh menjadi bulan Ramadan semuanya. Kira-kira kita kalau ditanya seperti tadi, maukah kita bulan-bulan kita menjadi Ramadan? Tentunya sebagian menjawab tidak. Soalnya kalau Ramadan terus, kapan bodone Pak Ustadz, kan gitu. Hadirin hadirat saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan itu memanggil kita sampai 3 kali. Fayaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min ramadana salasata marrat. Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'lahu, hal min ta'ibin fa'atuba alaih, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Itulah Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan Ramadan. Makanya kita berdoa terus setiap malam, jangan pilih-pilih malamnya, jangan pilih-pilih harinya. Setiap malam di bulan Ramadan Allah selalu akan memanggil kita dengan 3 kalimat. Yang pertama, barang siapa yang meminta di bulan Ramadan akan aku ijabahi, akan aku kabulkan permintaannya. Oleh karenanya, kita sebagai orang-orang yang beriman, mari kita buat kesempatan ini untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa yang kita inginkan, yang menjadi hajat kita, butuh kita. Pumpung Ramadan datang. Yang kedua, hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Barang siapa yang datang meminta tobat, akan aku kasih tobat. Oleh karenanya, kita tentunya memang orang-orang yang banyak dosanya. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sejahat apapun kita, sejelek apapun kita, kesempatan ini datang. Mari setiap malam kita minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menerima tobat kita semuanya. Yang ketiga, hal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Adakah orang-orang yang minta maaf, minta ampunan kepadaku? Pasti aku akan maafkan, aku ampuni. Oleh karenanya, kita setiap hari, mungkin hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, banyak salah dengan teman, banyak salah dengan orang tua, banyak salah dengan tetangga. Minta maaf dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan tentunya ada 3 macam orang yang menyambut kedatangan Ramadan. Yang pertama, ada yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang benci dengan datangnya Ramadan. Yang ketiga, ada yang sifatnya cuek biasa-biasa saja. Yang pertama, siapakah orang-orang yang dengan datangnya bulan Ramadan mereka senang dan bangga? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang siap melaksanakan tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Mereka siapkan semuanya, perbekalan untuk beribadah, tarawihnya disiapkan, puasanya disiapkan, bukannya disiapkan, infak sedekahnya disiapkan di bulan Ramadan. Oleh karenanya mari kita sebagai orang-orang yang beriman mudah-mudahan termasuk golongan orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, orang dalam datangnya Ramadan benci. Mengapa benci? Karena mereka menyangka dengan datangnya bulan Ramadan omset mereka berkurang, pemasukan mereka berkurang, pekerjaan mereka berkurang. Biasanya maaf, orang yang dagangannya luar biasa ramenya, bahkan mungkin campur pria wanita dalam satu kelompok, dalam satu ruangan. Tapi karena datangnya bulan Ramadan, otomatis sebagian mereka ada yang menghormati, akhirnya sedikit mereka banyak kekurangan dalam kegiatan-kegiatan itu. Lah mereka kadang-kadang benci dengan datangnya Ramadan, apalagi yang betul-betul mereka bagian dari orang-orang yang asusila, sehingga kebencian itu betul terjadi ketika di bulan Ramadan. Yang ketiga, dalam penanggapan bulan Ramadan adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Ketika ditanya, gimana kamu ketika datangnya bulan Ramadan? Aku biasa-biasa saja mas. Biasa apa? Biasa raposo. Jebule ora biasa poso. Hadirin hadirat hadani Allah ya ajmain. Oleh karenanya mari Ramadan kita pakai dengan yang baik, pakai semaksimal mungkin supaya betul-betul menjadikan Ramadan pahala bagi kita, sumber pahala bagi kita, sumber rahmat bagi kita, sumber maghfirah bagi kita. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kam min saimin laisa lahul jaza il ju' wal atos. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mengapa? Karena mereka hanya berpuasa secara fisik, hanya tidak makan dan tidak minum, tapi perbuatan-perbuatan jahatnya mereka lakukan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik mereka lakukan. Oleh karenanya mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Makanya jangan sekali-kali kita ketika berpuasa di bulan Ramadan ada hal-hal yang memang harus kita jauhi karena membatalkan pahala bulan Ramadan, membatalkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama, orang-orang yang batal pahalanya adalah orang-orang yang berdusta, berbohong. Oleh karenanya bulan Ramadan itu tarbiyatul iradah, pendidikan keinginan kita. Maka yang pertama, jangan sekali-kali kita lakukan kebohongan, karena dengan kebohongan maka pahala kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, yang membatalkan pahala puasa kita adalah menggunjing. Menggunjing itu hal yang kadang-kadang tidak terasa bagi kita. Ngomong teman sana yang sukses dengan kejelekannya, ngomong saudara kita
dengan kesuksesan tapi kita merasa iri dan sebagainya, itu kita gunjing, kita ngomongin, dan hal-hal yang tidak baik kita umbar. Lah yang seperti itu akan membatalkan pahala puasa kita. Saudara-saudaraku yang seiman, seimin, seimat. Yang ketiga adalah orang-orang yang melakukan adu domba. Itu membatalkan puasa, membatalkan pahala puasanya. Jadi mereka hanya dapat lapar dan dahaga saja. Adu domba. Karena iri dengki, mereka saling mengadu antara saudara-saudaranya. Tidak pernah dilakukan oleh saudaranya pun mereka bilang bahwa saudaramu yang berbuat jahat dan sebagainya. Itu karena motifnya adu domba. Yang keempat, hal yang membatalkan pahala puasa kita adalah wal yaminul ghamusu, sumpah palsu. Oleh karenanya kita dilatih untuk jujur. Puasa melatih kita jujur supaya ke depan setelah bulan Ramadan betul-betul bisa menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah memandang syahwat, wan nadru bisahwatin. Itu membatalkan pahala puasa kita. Memandang dengan syahwat itu biasanya terjadi karena pria wanita yang saling memandang. Oleh karenanya puasa jangan jadikan menjadi ajang sana ajang sini yang biasanya maaf-maaf para pemuda, para remaja puasa malah tidak tadarusan, tidak mengaji, malah jalan-jalan, ada janji jadi. Makanya itu akan membatalkan pahala puasa kita. Seimin, seimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya harapan kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Padahal bulan Ramadan bulan yang penuh banyak rahmat, bulan yang penuh banyak maghfirah, yang nantinya kita akan mendapatkan itqun minanar. Dalam satu makalah dikatakan Ramadan awaluhu rahmatun wa ausatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minanar. Jadi sekali lagi kepada semua pemirsa, harapan kita supaya Ramadan betul-betul menjadi ajang tarbiyatul iradah, tarbiyatul qulub, pendidikan keinginan kita supaya tidak diumbar kemana-mana. Tarbiyatul qulub supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa mendidik hati kita, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, shaimin, shaimat, pemirsa Spensik SMP Negeri 6 Batang. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.